Karakteristik produk atau jasa yang sesuai untuk usaha kecil. Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah kewirausahaan minggu keempat. Capaian pembelajaran? Setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan karakteristik yang sesuai untuk perusahaan industri berukuran kecil. Mampu menjelaskan ciri-ciri produk atau jasa yang sesuai dengan perusahaan industri berukuran kecil, mampu menjelaskan pengaruh lokasi, proses, dan pasar terhadap kesesuaian jenis produk atau jasa bagi industri kecil, mampu menjelaskan tentang tempat menemukan gagasan penciptaan produk atau jasa baru yang sesuai dengan industri kecil, dan mampu menjelaskan instrumen ABCDE. Sumber belajar utamanya adalah bahan ajar, khususnya modul 4, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan materi minggu ini. Di samping itu, mahasiswa diharapkan aktif ya mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutorial Anda. Salam sehat selalu. Mahasiswa, berikut kita bahas tentang jenis produk yang sesuai bagi usaha kecil. Ada 10 faktor yang sesuai bagi perusahaan industri kecil, yaitu hubungan antara aspek fisik dengan aspek engineering, produk yang memerlukan tingkat keterampilan dan ketelitian tinggi, produk massal komponen-komponen khusus, atau produk akhir yang bersifat khusus. Produk yang dibuat dalam jumlah kecil dan produk yang dipengaruhi oleh lokasi dan ongkos transportasi. Berikutnya tentang produk desain khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi. Kemudian hubungan yang dekat antar personil dalam industri kecil. Kemudian fleksibilitas operasi dan ongkos tak langsung rendah. Pelayanan yang lebih baik. Dan respon yang cepat terhadap perkembangan atau perubahan. Ini bisa menghasilkan sebuah inovasi. Mahasiswa, selanjutnya kita coba cermati tentang pengaruh lokasi, proses, dan pasar terhadap kesesuaian jenis produk atau jasa bagi industri kecil. Jadi ditemukan 3 aspek lapangan yang membuat produk atau jasa lebih sesuai untuk industri kecil. Yang pertama, bahwa industri kecil yang dipengaruhi oleh lokasi. Yang kedua, tentang industri kecil yang dipengaruhi oleh proses. Dan yang ketiga, tentang industri kecil yang dipengaruhi oleh pasar. Mahasiswa, selanjutnya coba kita cermati tentang tempat menemukan gagasan baru untuk produk atau jasa yang sesuai bagi usaha kecil. Jadi gagasan di sini bisa dipengaruhi oleh nostalgia, perubahan peraturan pemerintah, bisa juga dipengaruhi oleh faktor kelangkaan atau bahkan teknologi baru. Ya, seperti kita banyak melihat kafe-kafe, tempat nongkrong, penginapan atau hotel yang lebih instagramable. Nah, ini salah satu contoh dari faktor atau pengaruh teknologi baru. Ya, adanya gadget, mudahnya aplikasi yang di-download, kemudian pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen untuk memposting hal apapun yang akhirnya menjadikan setiap orang itu adalah seniman atau artis, ya. Faktor polusi juga bisa menjadi salah satu gagasan baru ya untuk produk maupun jasa. Kemudian faktor kesehatan seperti yang sudah kita alami beberapa waktu yang lalu di masa pandemi. Ya, faktor kesehatan di sini ternyata memunculkan gagasan-gagasan produk atau jasa. Misalkan banyak orang sekarang membuka kios herbal yang sebelumnya tidak mengkonsumsi madu jadi rajin mengkonsumsi madu sehingga budidaya lebah mulai berkembang gitu ya, memiliki pasar finansial atau pasar keuntungan yang cukup potensial. Kemudian faktor emansipasi wanita. Di sini kita bisa mencermati begitu banyaknya komunitas-komunitas usaha kecil atau industri kecil dari kelompok-kelompok ibu rumah tangga yang sudah diberdayakan. Jadi pemerintah di sini bersinergi dengan masyarakat, juga stakeholder dan akademisi untuk membangun atau menciptakan pemberdayaan perempuan dari ibu rumah tangga atau perempuan-perempuan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan studi sehingga mereka diarahkan untuk berwirausaha. Selanjutnya tentang perubahan standar moral.
ya, etika, attitude. Di sini juga menjadi salah satu gagasan atau ide bagus untuk membuka jasa baru, ya, sekolah kepribadian seperti itu misalnya. Selanjutnya tentang rekreasi. Nah, piknik ini menjadi salah satu kebutuhan pokok. Apa, sekunder atau primer ya? Ya. Jadi salah satu kebutuhan pokok manusia adalah rekreasi. Karena ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Karena dengan banyak rekreasi, kita jadi rileks. Rileks itu akhirnya menambah imun. Dan kemudian jadi sehat dan panjang umur. Amin. Berikut gambaran tentang tempat menemukan gagasan produk atau jasa baru yang sesuai bagi usaha kecil. Jadi di sini ditampilkan koridor yang sesuai dengan usaha kecil ya. Ada pasar, ada usaha yang sangat kecil atau yang biasa kita sebut mikro, kemudian ada usaha kecil, kemudian ada usaha menengah dan besar yang biasa kita kenal dengan UMKM. Nanti dari UMKM bisa berkembang menjadi IKM. Kemudian ada koridor yang sesuai bagi usaha kecil, yaitu ada usaha kecil individu dan kumpulan usaha kecil. Tadi sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, mereka ini saling bergabung membentuk sebuah kekuatan, ya, kekuatan usaha atau industri, dan mereka menamakan dirinya sebagai komunitas-komunitas tertentu. Ada yang memiliki akte pendirian sehingga legal secara hukum, memiliki kekuatan hukum, jadi secara hukum bisnis mereka memiliki the power of law istilahnya. Tapi ada juga yang mereka berkumpul secara sukarela. Jadi di sini kita nanti bisa berbicara tentang ranah promosi. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang koridor yang sesuai bagi usaha kecil. Koridor yang dimaksud itu sangat dipengaruhi oleh besarnya permintaan pasar. Penjelasannya sebagai berikut. Jika permintaan pasar kuat, maka yang sesuai untuk tumbuh melayani pasar yang kuat itu adalah usaha ukuran menengah dan ukuran besar. Jika permintaan pasar lemah, maka akan tumbuh usaha yang berukuran sangat kecil. Walaupun kemudian usaha semacam ini biasanya tidak cukup kuat untuk bertahan hidup. Fenomena yang selanjutnya yaitu koridor yang sesuai bagi usaha kecil terjadi apabila kekuatan permintaan pasar berukuran sedang. Jadi di sini peran pemerintah, kebijakan pemerintah sangat mutlak diperlukan. Ya, karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat itu dibatasi atau ada dalam ruang lingkup hukum bisnis khususnya. Yang di sini terikat atau tata aturan yang harus dipatuhi dari kebijakan-kebijakan yang berlaku yang sumbernya adalah birokrat atau pemerintah. Tetap di ruang lingkup tentang tempat menemukan gagasan produk atau jasa baru yang sesuai bagi usaha kecil dengan menggunakan instrumen ABCDE. Yang pertama, produk atau jasa dengan permintaan terbatas atau bersifat khusus. Yang kedua, produk atau jasa dengan sumber bahan yang memiliki karakteristik khusus. Produk atau jasa dengan struktur ongkos tertentu. Produk atau jasa dengan ambang teknologi yang cukup tinggi. Yang terakhir, produk atau jasa dipengaruhi oleh hubungan erat antara aspek manusia dan produk. Sama belajar, sama mencermati, silakan dibuka laman-laman pembelajaran yang lain.